Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Nama Sofita Putri dengan NIM 211308110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS kewirausahaan saya. Yang dimana saya akan membahas permasalahan yang pertama, yaitu adalah salah satu usaha yang bagus dekat kampus adalah usaha gorengan, di mana bisnis ini cukup menarik dari masa ke masa. Gorengan menjadi primadona di kala musim dingin atau musim hujan. Nah, modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, tapi untungnya melimpah. Maka, buatlah rancangan bisnis model kanvas usaha gorengan ini, kemudian jelaskan keuntungan dan juga resiko gagal dalam bisnis ini. Nah, berikut saya tampilkan terkait bisnis model kanvas usaha gorengan. Yang pertama yaitu adalah key partner, di mana partner yang utama dalam usaha gorengan ini yaitu adalah supplier bahan baku, baik itu tepung, minyak, sayur, tempe, tahu, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah mitra pemasaran, penjual online, atau aplikasi pengantaran makanan. Lalu yang ketiga yaitu adalah tukang gas dan juga toko kelontong. Selanjutnya yaitu adalah key activities, di mana aktivitas yang dilakukan yang pertama yaitu adalah dari produksi harian, kemudian pengelolaan stok bahan baku, pemasaran di lokasi atau secara online, dan juga pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah value proposition, di mana makanan murah, enak, dan cocok untuk semua kalangan, sangat cocok sebagai camilan di segala musim, dan juga tersedia variasi gorengan baik itu tempe, tahu, pisang, bakwan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting yaitu adalah tempatnya bersih dan pelayanan yang cepat. Selanjutnya yaitu adalah customer relationship, di mana sangat diperlukan interaksi langsung yang ramah kepada pelanggan, kemudian akan diberikan diskon untuk pembelian jumlah yang besar, serta respon cepat melalui aplikasi. Dan selanjutnya yaitu adalah customer segment, di mana mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus, kemudian dosen dan staf di lingkungan kampus, serta masyarakat umum yang tinggal di dekat kampus. Dan juga selanjutnya yaitu adalah key resort, di mana sangat diperlukan lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan kampus, kemudian peralatan masak, karyawan ini sangat opsional jika diperlukan, dan modal operasional harian. Selanjutnya yaitu adalah channel, di mana penjualan langsung di lokasi maupun penjualan secara online, baik itu media sosial dari Instagram maupun juga WhatsApp atau media sosial lainnya, dan menggunakan platform seperti GoFood maupun GrabFood. Nah, selanjutnya yaitu adalah cost structure, di mana biaya bahan baku baik itu minyak goreng, tepung, dan juga bahan utama lainnya, dari sewa tempat, biaya gas dan juga listrik, biaya perawatan dapur, serta upah karyawan jika pada usaha ini itu menggunakan jasa karyawan. Nah, yang terakhir yaitu adalah revenue stream, di mana penjualan gorengan ini itu baik itu secara langsung maupun pemesanan online, dan juga menyediakan penjualan paket gorengan untuk acara tertentu. Nah, keuntungan dalam usaha gorengan ini yang pertama itu memerlukan modal rendah, di mana bahan bakunya murah dan sangat mudah untuk didapatkan. Selanjutnya yaitu permintaan yang stabil, karena gorengan sangat disukai hampir semua kalangan dan bisa dijual sepanjang tahun. Nah, selanjutnya yaitu memiliki profit margin yang tinggi karena harga jual jauh di atas biaya produksi per satuannya. Dan yang terakhir yaitu adalah fleksibilitas lokasi, karena usaha ini bisa dijalankan di tempat strategis dengan modal yang kecil. Nah, dalam menjalankan suatu bisnis maupun usaha tentunya akan ada risiko gagal. Nah, dalam usaha gorengan ini tentunya memiliki risiko gagal, yang dimana yang pertama yaitu adalah persaingan yang ketat, karena sudah banyak penjual gorengan di sekitaran kampus. Kemudian kenaikan harga bahan baku seperti minyak goreng dan juga gas, kualitas produk tidak konsisten, hal ini akan menyebabkan pelanggan lari ke tempat lain, dan cuaca buruk seperti hujan bisa mengurangi pelanggan jika lokasi penjualan kurang terlindungi. Dan yang paling mungkin yaitu adalah munculnya keluhan dari pelanggan terkait kesehatan jika dalam usaha ini itu tidak bersih atau dalam penyajiannya tidak bersih dan juga tempatnya tidak bersih, maka akan ada keluhan dari pelanggan terkait kehigienisan dalam penjualan usaha ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah penjualan bisa menurun drastis jika lokasi kurang strategis. Baik, kita lanjutkan ke dalam permasalahan yang kedua, yaitu adalah jelaskan pendapat Anda kalau usaha pisang coklat, apakah bisnis ini cocok dilakukan di lingkungan kampus, kemudian sebutkan keunikan yang Anda ingin tawarkan pada pelanggan dibandingkan dengan kompetitor yang ada di lingkungan kampus. Baik, jika saya membuka usaha pisang coklat, maka usaha pisang coklat ini merupakan salah satu bisnis yang cocok dan juga sangat potensial untuk dilakukan di lingkungan kampus, yang mana dapat dilihat dari potensi pasar, modal yang terjangkau, dan juga profitabilitasnya. Nah, yang pertama yaitu terkait potensi pasar, di mana mahasiswa cenderung menyukai camilan yang manis, praktis, dan terjangkau, yang dimana pisang coklat ini bisa menjadi alternatif makanan ringan yang menarik untuk menemani aktivitas belajar dan juga nongkrong dari mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu permintaannya cenderung stabil karena mahasiswa selalu mencari pilihan camilan yang berbeda. Kemudian dari modal yang terjangkau, di mana bahan baku sangat mudah ditemukan seperti pisang, coklat, kulit lumpia, dan topping tambahan lainnya, serta peralatan dasar seperti kompor, wajan, dan perizen sudah cukup untuk memulai usaha ini. Dan yang terakhir yaitu adalah profitabilitas, di mana pisang coklat ini memiliki margin keuntungan tinggi karena bahan baku murah dan produk dapat dikemas dengan menarik dan dijual dalam berbagai ukuran dari satuan hingga paketan.
Nah, keunikan yang nantinya akan saya tawarkan dalam menjalankan usaha pisang coklat ini, itu pada pelanggan dibandingkan dengan kompetitor yang ada di lingkungan kampus adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, terkait variasi rasa dan juga topping yang inovatif, di mana pada usaha ini nantinya tidak hanya menawarkan rasa coklat klasik saja, yang dimana akan menawarkan berbagai variasi rasa seperti matcha, karamel, strawberry, dan juga taro maupun rasa lainnya. Dan juga variasi pada toppingnya juga akan ditawarkan seperti almond, kacamete, marshmallow, atau oreo untuk menambah nilai estetika dan rasa dari pisang coklat ini. Nah, saya juga akan memberikan kemasan yang menarik dan juga ramah lingkungan, mana nantinya akan menggunakan kemasan kreatif ramah lingkungan dengan desain yang menarik dan cocok untuk mahasiswa yang suka berbagi di media sosial, sehingga akan menarik, pelanggan lainnya untuk datang membeli pisang coklat ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah pisang coklat mini, di mana, pisang dengan ukuran kecil untuk sekali makan sehingga sangat mudah dinikmati tanpa perlu repot lagi. Nah, yang biasanya, tidak ada atau sangat jarang ada dijual di, usaha pisang coklat yaitu adalah pilihan menu vegan, di mana menggunakan coklat vegan dan juga lumpia bebas produk hewani untuk menarik pelanggan dengan gaya hidup tertentu. Selanjutnya yaitu akan menyediakan jasa layanan pesan antar, di mana kolaborasi dengan aplikasi pengantar makanan atau tempat membuat layanan pesan antar khusus di area kampus. Selanjutnya itu adalah promosi khusus mahasiswa. Nah, tentunya hal ini akan menarik, pelanggan lebih banyak lagi, di mana akan memberikan diskon untuk mahasiswa, baik itu paket hemat untuk kelompok atau perlu beli 2 gratis 1. Selanjutnya itu adalah live cooking, di mana, nantinya akan menyediakan pengalaman live cooking di depan pelanggan sehingga mereka dapat melihat proses pembuatan pisang coklat yang menarik dan juga tentunya higienis. Dan yang terakhir yaitu adalah kolaborasi dengan kafe atau kedai kopi, di mana akan berkolaborasi dengan kafe dan kedai kopi di sekitar lokasi untuk menjadikan pisang coklat sebagai salah satu menu tambahan di kedai kopi di sekitar kampus. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu akan masuk ke permasalahan yang ketiga, di mana banyaknya tugas yang diberikan kepada mahasiswa biasanya akan menyebabkan performa laptop maupun komputer yang mereka miliki itu berkurang. Mereka juga sering kehilangan data-data penting di laptop mereka, maka dari itu, jasa servis laptop dan juga komputer akan sangat diperlukan. Nah, apa yang harus Anda persiapkan kalau Anda berbisnis jasa servis laptop dan juga komputer? Nah, persiapan yang saya lakukan jika saya berbisnis jasa servis laptop dan juga komputer, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dan juga keahlian dari teknisi, di mana untuk memulai usaha bisnis jasa servis laptop dan juga komputer ini, pengetahuan dan keahlian teknisi menjadi fondasi utama. Yang utama yaitu memastikan saya maupun tim saya itu memiliki kemampuan dalam memperbaiki perangkat keras seperti motherboard, RAM, dan lain sebagainya, dalam memperbaikinya itu seperti, sistem operasi, aplikasi, serta perlindungan data. Nah, pelatihan resmi, dan juga sertifikasi teknis dari lembaga terpercaya seperti Microsoft, itu akan meningkatkan kredibilitas bisnis ini. Nah, hal ini juga membantu membangun kepercayaan pelanggan, terutama mahasiswa yang sangat bergantung pada perangkat mereka untuk kebutuhan akademiknya. Selanjutnya yaitu adalah modal awal dan juga peralatan, di mana modal awal digunakan untuk membeli peralatan dasar seperti obeng set, multimeter, solder, dan juga toolkit lainnya yang diperlukan untuk perbaikan. Selain itu, komputer cadangan untuk tes, perangkat diagnosa, dan alat recovery data juga perlu dipersiapkan. Dan harus menyediakan dana untuk membeli komponen cadangan seperti RAM, SSD, atau charger, serta memastikan semua software yang digunakan berlisensi resmi untuk memberikan layanan profesional kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah lokasi strategis, di mana memilih lokasi usaha yang strategis, misalnya dekat kampus, atau mahasiswa sering memerlukan akses mudah dan cepat ke layanan ini. Nah, lokasi ini juga sebaiknya memiliki tempat tunggu yang nyaman bagi pelanggan, terutama jika perbaikan membutuhkan waktu yang singkat. Nah, penempatan bisnis yang baik akan meningkatkan visibilitas dan juga menarik lebih banyak pelanggan lagi. Nah, selanjutnya yaitu adalah layanan yang ditawarkan, di mana akan menawarkan berbagai layanan seperti perbaikan hardware, baik itu mengganti baterai, keyboard, dan juga komponen internal, kemudian adanya perbaikan software, baik itu install ulang OS maupun antivirus, dan recovery data untuk file penting. Selain itu juga menambahkan layanan membersihkan laptop dari debu, dan optimasi kinerja seperti pergantian thermal paste, dan juga untuk nilai tambahnya itu menyediakan layanan konsultasi untuk upgrade perangkat. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tim dan prosedur operasional, di mana nantinya saya akan merekrut teknisi berpengalaman atau latih tim sendiri untuk memastikan standar kualitas layanan tetap tinggi dan menggunakan sistem manajemen seperti tiket atau antrean untuk mengelola pelanggan dengan lebih baik, serta memberikan estimasi biaya dan waktu perbaikan secara transparan sebelum mulai bekerja, dan dokumentasi proses servis untuk menjaga kepercayaan dari pelanggan, serta memastikan juga memberikan garansi layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah pemasaran dan branding, di mana menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp untuk mempromosikan bisnis usaha ini, dan memposting testimoni pelanggan dan dokumentasi servis untuk menarik perhatian dan memberikan promo menarik seperti diskon khusus mahasiswa atau free cleaning untuk setiap perbaikan. Selain itu juga melakukan branding bisnis dengan nama yang mudah diingat dengan logo profesional, misalnya seperti Ganesha Tips Repair akan membantu membangun identitas yang kuat untuk menarik pelanggan setia. Yang terakhir yaitu adalah risiko dan mitigasi, di mana
dalam menjalankan bisnis ini nantinya mungkin menghadapi resiko seperti kerusakan tambahan pada perangkat selama proses servis, dan sulitnya mendapatkan komponen tertentu atau keluhan dari perangkat yang tidak puas. Nah, untuk mengatasi permasalahannya, dengan cara memastikan teknisi dilatih dengan baik, kemudian membangun hubungan dengan distributor komponen terpercaya, dan jaga komunikasi terbuka dengan pelanggan. Kemudian, tidak lupa memberikan solusi segera jika terjadi masalah sehingga bisnis ini tetap terpercaya di mata pelanggan. Baik, kita masuk ke permasalahan yang selanjutnya, yaitu adalah permasalahan yang keempat, di mana apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila Anda mau bergerak dalam usaha UKM dalam bidang wine anggur. Nah, pertama itu terkait aspek perencanaan usaha, di mana yang pertama itu terkait riset pasar, itu identifikasi target konsumen dan juga tren pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pemilihan lokasi dan juga produksi, di mana lokasi strategis dan produk higienis serta keamanan pangannya, serta pengembangan produk, di mana akan mengembangkan produk-produk yang lebih unik, dan juga branding dan pemasaran, di mana dilakukan strategi pemasaran yang tepat serta legalitas usaha, yang mana usaha ini sangat perlu untuk adanya izin produksi, baik itu misalnya dari izin produksi dari BB POM seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah analisis kelayakan usaha, di mana yang pertama yaitu adalah aspek pasar. Nah, analisis pasar ini melibatkan evaluasi permintaan terhadap produk wine berbasis lokal dan memperhatikan konsumsi wine di daerah dan kemungkinan penerimaan konsumen lokal terhadap produk ini. Dan juga memberikan peluang masuk ke segmen pasar hotel, restoran, kafe, dan juga ekspor untuk memperluas jangkauan bisnis ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah aspek teknis, di mana memastikan bahan baku ini tetap berkualitas, tersedia secara konsisten, dan juga kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya yaitu adalah aspek finansial, di mana nantinya akan melakukan analisis finansial yang meliputi estimasi modal awal, baik itu biaya operasional dan proyeksi pendapatan, dan juga menghitung BEP untuk mengetahui kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan, dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci keberlanjutan usaha ini, terutama menghadapi fluktuasi permintaan atau biaya. Yang terakhir yaitu adalah aspek hukum, di mana mematuhi regulasi terkait produk berbasis alkohol ataupun non alkohol yang berlaku di Indonesia tentunya. Nah, selain itu, memastikan usaha ini memberikan dampak sosial yang positif, misalnya dengan memberdayakan petani anggur lokal, dan juga kelola dampak lingkungan seperti limbah produksi dengan cara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan usaha. Nah, kita masuk ke permasalahan yang terakhir, yaitu adalah jelaskan dan memberikan contoh risiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan kopi lokal. Nah, dalam mengembangkan kopi lokal sebagai usaha ini memiliki potensi yang besar karena meningkatnya minat terhadap kopi khas Indonesia, dan juga ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi untuk memastikan keberlangsungan usaha. Nah, berikut merupakan contoh dari risiko usaha kopi lokal. Yang pertama yaitu adalah risiko produksi. Nah, perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi hasil panen kopi, seperti gagal panen akibat curah hujan berlebih atau kekeringan. Selain itu juga serangan hama seperti pengerek buah kopi atau penyakit seperti karat daun dapat merusak tanaman kopi. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah risiko pasar, di mana banyaknya merek kopi lokal dan juga impor membuat pasar kopi semakin kompetitif, nah, sehingga sangat sulit untuk menarik konsumen tanpa strategi yang tepat. Nah, perubahan tren minuman seperti meningkatnya konsumsi kopi instan atau minuman berbasis teh juga dapat mempengaruhi permintaan kopi lokal. Selanjutnya yaitu adalah dari risiko keuangan, di mana harga kopi mentah di pasar global yang berubah-ubah dapat mempengaruhi keuntungan, terutama jika bergantung pada ekspor. Selain itu juga investasi dalam mesin pengolahan, pemasaran, dan distribusi yang besar memerlukan modal yang signifikan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisnis bisa menghadapi kesulitan keuangan. Nah, masuk ke dalam risiko yang selanjutnya, yaitu adalah risiko legal dan juga regulasi, di mana tidak memenuhi standar pangan, sertifikasi halal, atau aturan ekspor dapat menyebabkan denda atau larangan penjualan. Masuk kepada risiko sumber daya manusia, di mana jika tenaga kerja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengolahan kopi atau pemasaran, kualitas produk dan juga promosi dapat terhambat. Nah, selain itu juga ketidakstabilan tenaga kerja dapat mengganggu produksi dan juga operasional. Nah, risiko yang selanjutnya yaitu adalah risiko sosial dan juga lingkungan. Nah, jika usaha kopi ini tidak melibatkan komunitas lokal secara adil, dapat terjadi konflik sosial. Selain itu pula, limbah produksi kopi yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Dan masalah yang terakhir atau risiko yang terakhir yaitu adalah risiko distribusi dan juga logistik, di mana lokasi perkebunan kopi yang terpencil seringkali menjadi akses yang sangat sulit, sehingga meningkatkan biaya pengangkutan dan juga risiko keterlambatan pengiriman. Nah, selain itu juga jika pengemasannya ini tidak memadai, maka kualitas kopi bisa menurun selama pengangkutan berlangsung, terutama untuk kopi yang premium. Baik, mungkin sekian
hasil presentasi UAS kewirausahaan saya omset gitu.